warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas proyek matematika ekonomi kami. Dalam video ini kami akan membahas beberapa soal matematika ekonomi yang telah kami pelajari selama 7 pertemuan dan menjelaskannya langsung di papan tulis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Zerlina Ramadhani Hidayat dengan NIM 63251109. Saya Regina Salsabila Gultom dengan NIM 63251318. Saya Mazlini Syarifullah dengan NIM 63251279. Saya Muhammad Rasya Ramadan dengan NIM 63251263. Saya Alia Dwi Aryani dengan NIM 63251332. Saya Marfida Ayu Fazia dengan NIM 63251059. Saya akan menjelaskan materi baris aritmatika. Jadi kita sudah menemukan dengan angka 5, 2, 5, 8, 11. Tentukan A suku pertama, B beda, C rumus suku N. A suku pertama. Suku pertama itu adalah angka dari suatu bilangan pertama, yaitu adalah 2. Dan B adalah, rumus untuk mencari B adalah UN dikurang UN min 1 atau U2 dikurang U1, yaitu 5 dikurang 2 sama 3. Dan rumus suku N adalah UN AN min 1 kali B. A berarti 2 tambah 2 kurang 1 kali 3. Ini N namanya. N sama 2N plus 3N. Jadi UN sama 3N min 1. Jika nilai UN sama dengan 17, maka masukkan nilai UN sama dengan A N 1 kali B, yaitu 2 dikali 17 kali 3, 2 16 kali 3, 2 dikali 48, hasilnya adalah 96. Selesai. Soal selanjutnya adalah baris geometri. Kita punya akar 3, 3, dan 3 akar 3. Oke. Tentukan suku pertama. Untuk menentukan suku pertama, kita bisa langsung lihat ini. Ini adalah suku pertama, sehingga kita langsung bisa jawab. Oke. Yang B, rasio. Untuk menghitung rasio, kita bisa suku kedua dibagi dengan suku pertama dikurangi 1. Kita bisa pakai ini sama ini atau ini sama ini. Kita akan pakai suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Oke. Suku ketiga, 3 akar 3 dibagi dengan 3. Kita bisa pakai metode eliminasi. Kita langsung aja eliminasi 3 sama 3-nya, sehingga rasionya bisa langsung akar 3. Oke. Nah, yang ini untuk menghitung suku KN, kita sudah tahu tadi A-nya adalah 3 dan R-nya adalah akar 3. Nah, untuk menghitungnya, karena ini akarnya sama, kita harus langsung tulis 3. Nah, sebenarnya untuk akar ada tanda 1 di sini, pangkat 1. Jadi kita pindahin aja sama N min 1 ditambah 1. N 1 tambah 1 habis, sehingga hasilnya adalah akar 3 per N. Untuk cari suku kelima, kita tinggal substitusikan U5 sama dengan akar 3 per 5. Nah, ini bisa kita uraikan akar 3 menjadi akar 3. Nah, akar 3 pangkat 2 hasilnya akan tetap 3. Itu juga dengan ini. Nah, kita tinggal kalikan. 3 kali 3 hasilnya 9. Dan kali dengan akar 3 hasilnya adalah 9 akar 3. Hasilnya nggak usah ditulis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi yang menghasilkan grafik berupa garis lurus. Rumus umumnya yaitu Y sama dengan MX plus C. Dan juga ada rumus menentukan fungsi linear. Yang pertama, Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Yang kedua ada Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1 tutup kurung. Di sini ada contoh soalnya. Ini ada M sama dengan 2, A 4,2. Di sini saya akan menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X di min X1. Y1-nya 2 sama dengan M-nya 2 X dikurang 4. Lalu kita
menyelesaikan yang sebelah sini. Jadi ini 2 dikali X, 2 dikali min 4. 2 kali X, 2X, 2 kali min 4, min 8. Yang 2 ini akan dipindah ruas ke sebelah kanan, yaitu jadinya Y sama dengan 2X min 8. Karena di sini minus, lalu dipindah ruas akan menjadi plus 2. Jadi Y sama dengan 2X minus 6. Jadi ini rumus umumnya. Lalu kita menentukan suhu X. Kalau menentukan suhu X berarti Y-nya itu 0. Berarti kalau Y-nya 0, ini 0, 2X minus 6. Lalu kita pindah ruas menjadi minus 2X X sama dengan 3. Di sini kita udah dapat X-nya yaitu 3,0. Menentukan sumbu Y. Kalau sumbu Y berarti X-nya yang 0. Y sama dengan 2X minus 6. Y sama dengan 2, X-nya itu 0, berarti 0 minus 6. 2 kali 0 kan 0, berarti ini sama dengan minus 6. Lalu kita bikin grafik kartesius. Kan tadi udah ketemu sumbu X-nya itu, ini Y, ini sumbu Y, ini titik 0. Kan sudah ketemu 3,0. Ini 3. Ini 0, minus 6. Ditarik garis. Seperti ini grafik. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi linear. Yang pertama yaitu fungsi permintaan, yang dimana sebuah toko roti menjual donat dengan harga 4.000 per buah dan berhasil menjual 200 buah. Ketika harga naik menjadi 5.000, jumlah donat yang terjual turun menjadi 150 buah. Tentukan fungsi permintaan donat dan juga jumlah donat yang diminta jika harga menjadi 4.500. Kita diketahui P1-nya 4.000 dan Q1-nya 200, P2-nya 5.000 dan Q2-nya 150. Kita akan menggunakan rumus P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Berarti P kurang 4.000 per 5.000 kurang 4.000 sama dengan Q min 200 per 150 kurang 200. Q kurang 4.000 per 1.000 sama dengan Q kurang 200 per 50 min 50. Di sini akan kita kali silang 50 P ditambah 200.000 sama dengan 1.000 Q kurang 200 min 50 P sama dengan 1.000 Q min 400 P sama dengan min 20 Q plus 8.000. Yang dimana fungsi permintaannya adalah P sama dengan min 20 Q plus 8.000 atau Q 400 min 0,05 P. B-nya jika P-nya itu 4.500, berarti Q sama dengan 400 dikurang 0,05 dikali 4.500 sama dengan 400
400 dikurang 225 sama dengan 175 buah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi penawaran. Contohnya, produsen menjual minuman kemasan pada harga 6.000 per botol. Mereka menawarkan 100 botol ketika harga naik menjadi 8.000. Penawaran meningkat menjadi 200 botol. Tentukan fungsi penawaran dan banyaknya botol yang ditawarkan jika harga menjadi 7.000. Pertama-tama diketahui P1 sama dengan 6.000, P2 sama dengan 8.000, Q1 sama dengan 100, dan Q2 sama dengan 200. Kita akan memakai rumus yang sama seperti fungsi permintaan, yaitu P sama dengan 6.000, P2 8.000, min 6.000, sama dengan Q min 100 per 200 min 100. P min 6.000 per 2.000 dengan Q 100 100 100 Q 6.000 sama dengan 2.000 Q 100. 100 Pi min 600 sama dengan 2000 Ki min 200. 100 Pi sama dengan 2000 Ki plus 400.000. Pi sama dengan 20 Ki plus 4.000. Yang dimana fungsi penawaran berarti Pi sama dengan 20 Ki plus 4.000 atau Q-nya 0,05 Pi min 200. B-nya, jika P sama dengan 7.000, maka Q 0,05 dikali 7.000 min 200 sama dengan 350 min 200, yaitu 150 botol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar yang dimana contoh diketahui fungsi permintaan PD sama dengan min 2Q ditambah 40 dan fungsi penawaran PS sama dengan Q ditambah 10. Tentukan harga dan jumlah keseimbangannya, yaitu PD sama dengan PS min 2Q ditambah 40 sama dengan Q tambah 10. Yaitu kita kali silang min 3 sama dengan min 30. P sama dengan Q tambah 10 sama dengan 10 ditambah 10 20. Berarti titik keseimbangan pasar QI dan PE sama dengan 10,20. Selanjutnya tentang pengaruh pajak, yang dimana fungsi permintaan suatu barang adalah PD sama dengan min Q plus 40 dan fungsi penawarannya PS sama dengan Q plus 10. Jika pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp6 per unit, tentukan keseimbangan sebelum pajak dan keseimbangannya sesudah pajak. Sebelum pajak yaitu min Q plus 40 sama dengan Q plus 10, Q sama dengan 15 dan P sama dengan 25. Sesudah pajak yaitu penawarannya bergeser ke atas sebesar 6, yaitu PS sama dengan Q plus 10 plus 6 sama dengan Q plus 16 min Q plus 40 sama dengan Q plus 16, 2Q sama dengan 24, Q sama dengan 12. Berarti keseimbangan sebelum pajaknya yaitu Q1 15, Q1-nya 25, dan sesudah pajaknya Q2-nya 12, P2-nya 28. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi nonlinier. Yang pertama, fungsi kuadrat itu adalah fungsi pangkat tertinggi variabelnya adalah 2.
dengan bentuk umumnya yaitu Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C sama dengan 0. Selanjutnya, contoh soal ceritanya yang pertama, sebuah perusahaan elektronik memproduksi speaker Bluetooth. Biaya produksi per unit dalam juta rupiah bergantung pada jumlah unit yang diproduksi setiap harinya. Hubungan antara biaya produksi per unit dengan jumlah barang yang diproduksi dapat dinyatakan oleh fungsi C X sama dengan X kuadrat min 6X plus 20 dengan CX biaya produksi per unit juta rupiah dan X jumlah ribuan unit yang diproduksi. Pertanyaannya, tentukan jumlah produksi dalam ribuan unit agar biaya produksi per unit minimum. Yang B, berapa biaya minimum yang dapat dicapai perusahaan. Yang C, tentukan sumbu simetri dan titik puncak dari grafik fungsi tersebut dan gambar bentuk grafik fungsi kuadrat tersebut dan jelaskan apa grafiknya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Pertama-tama kita tulis dulu fungsi yang diberikan CX sama dengan X2 min 6X plus 20 yang berkoefisiensi, yang koefisiensinya ini 1, ini koefisiensi B ini 6, yang C-nya 20. Nah, yang selanjutnya yang pertama kita cari dulu jumlah produksi supaya biaya per unit itu minimum. Yang pertama, nilai X pada titik minimum atau titik puncak parabola diberikan oleh X min B 2A sama dengan B-nya di sini koefisiennya min 6, jadi ditulis min 6 min 2 kali 1, A-nya 1 sama dengan 6 per 2. 6 per 2 sama dengan 3. Jadi, X-nya adalah 3. Artinya, 3.000 per unit. Yang selanjutnya kita cari adalah biaya minimum. Yang pertama hitung C3-nya. C3 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9, 18 plus 20. Hasilnya sama dengan 11. Jadi biaya minimumnya sama dengan 11 juta rupiah per unit pada produksi 3.000 per unit. Yang selanjutnya kita cari adalah C, yaitu sumbu simetri dan titik puncak. Yang pertama di sini sumbu simetrinya X yang tadi pertama kita cari yaitu 3 nih. Lalu dengan titik puncak puncaknya 3,11. 11 sesuai dari yang kita cari di poin yang nomor D. Karena A lebih dari 0, titik puncak ini adalah titik minimum. Selanjutnya yaitu bentuk grafik dan keterangannya. Grafik adalah parabola yang terbuka ke atas karena A sama dengan 1 lebih dari 0. Titik potong terhadap sumbu Y, C, 0 sama dengan 20, yaitu titik 0,20. Diskriminannya D dengan rumus B kuadrat min 4AC. B kuadratnya yaitu min 6 kuadrat 4 kali A-nya 1, C-nya 20. Min 6 kuadrat 36, 4 kali 1 kali 20, 80. Dengan hasil min 44. Lebih kurang dari 0. Tidak ada titik potong pada sumbu X atau parabola tidak memotong sumbu X. Dengan sketsa mental, puncak di 3,11 lewat dari 0,20 membuka ke atas. Terima kasih. Di sini saya akan membawakan materi penerapan fungsi nonlinear dalam ilmu ekonomi. Penerapan fungsi nonlinear dalam ilmu ekonomi adalah penggunaan model matematis yang grafiknya bukan garis lurus untuk menjelaskan hubungan yang tidak proporsional antara variabel ekonomi. Penerapan fungsi nonlinear dalam ilmu ekonomi dibagi menjadi 4, yaitu ada 1 kurva permintaan, 2 kurva penawaran, 3 keseimbangan, dan 4 laba rugi. Kurva permintaan sendiri adalah representasi grafis dari hubungan antara harga dan jumlah barang yang ingin dibeli konsumen. Contoh soal. Di sini sudah ada contoh soal, misal diketahui kurva permintaan oleh persamaan P sama dengan 11Q dikurang Q dikurang 1/4 Q kuadrat. Yang pertama kita harus membentuk pola umum, yaitu adalah Q dikurang H kuadrat sama dengan min 4 kali P min K, atau P kurang K pangkat 2 sama dengan min 4 Q kurang H. Kita masukin nilainya, P sama dengan 11 kurang Q dikurang 1/4 Q kuadrat, berarti 4P sama dengan 44 kurang 4Q dikurang Q kuadrat. Q kuadrat ditambah 4Q tambah 4 sama dengan min 4P plus 48. Lalu kita keluarkan kuadratnya menjadi Q plus 2 kuadrat sama dengan min 4P kurang 12. Berarti di sini P sama dengan min 1, H sama dengan min 2, dan K-nya adalah 12. Kita mencari titik puncak. Berarti P sama dengan 11 dikurang Q dikurang 1/4 Q kuadrat sama dengan P sama dengan 11 kurang 0
kurang 1/4 pangkat 0 kuadrat. Berarti P sama dengan 11. Kita lanjut ke poin 3, perpotongan dengan sumbu Q, maka P sama dengan 0. Berarti P sama dengan 11 dikurang Q dikurang 1/4 Q kuadrat. 0 sama dengan 11 dikurang Q dikurang 1/4 Q kuadrat. 0 sama dengan 11 kurang Q 1/4 Q kuadrat. Lalu Q kuadrat ditambah 4 Q kurang 44 sama dengan 0. Q1 sama dengan min 2 tambah 4 akar 3 dan Q2 sama dengan min 2 kurang 4 akar 3. Berarti kurva permintaan perpotongan dengan sumbu Q di titik adalah min 2 tambah 4 akar 3, 0 dan min 2 min 4 akar 3,0. Dan yang kedua yaitu kurva penawaran. Di sini kita penyesalan misal diketahui kurva penawaran pada persamaan adalah I sama dengan Q pangkat 2 ditambah 2Q plus 1 dibagi 4. Kita rubah menjadi pola umum sama seperti sebelumnya. Q dikurang 2 sama dengan min 4 kurang K. 2 plus 2Q plus 1 dibagi 4. Ini kita kali silang. Dipindah ruaskan menjadi 4P sama dengan Q kuadrat ditambah 2Q tambah 1. Jadi Q pangkat 2 tambah 2Q tambah 1 sama dengan 4P plus 1 2 sama dengan 4P 1 2 sama dengan 4 lalu P kurang 0. Berarti memiliki nilai P sama dengan 4, A sama dengan 1 dan A sama dengan 0. Yang kedua, perpotongan dengan sumbu P maka Q sama dengan 0. Di sana 2 ditambah 2 kali 0 tambah 1 dari 1. Ini nilai P. Yang ketiga, perpotongan dengan sumbu Q maka P sama dengan 0. Plus 2Q 4 P sama Q plus 2Q plus 1 dari 2Q plus 1 dikali 0 sama dengan Q kuadrat tambah 2Q plus 1 2Q tambah 1 sama dengan 0 Q plus 1 plus 1 0. Berarti memiliki titik kurva sumbu Q sama dengan min 1 dan 0. Dan poin yang ketiga adalah keseimbangan. Kita memiliki nilai QD sama dengan min 4 min P kuadrat plus 15 dan QS sama dengan 2P kuadrat min 12. Hitunglah harga dan jumlah keseimbangan. Yang kita ketahui pertama adalah QD sama dengan min 4 min P kuadrat plus 15 dan QS sama dengan 2P kuadrat min 12. P kuadrat plus 15 sama dengan P kuadrat min 12. Atau P kuadrat sama dengan 9 dan P sama dengan plus minus 3. Untuk mencari P sama dengan 3 yaitu QD sama dengan P kuadrat tambah 15 dan 3 itu ditambah 15 dengan 6 dan mencari P sama dengan min 3 yaitu QD sama min P kuadrat tambah 15 min 3 kuadrat tambah 15 P sama dengan 6.
Itu memiliki nilai keseimbangan 3,6 dan min 3,6. Karena dalam rumus ekonomi, nilai min tidak dipakai, jadi kita menggunakan nilai yang positif. Dan yang keempat adalah laba rugi. Di sini memiliki persamaan P sama dengan 0,5 Q plus 60 dan TC sama dengan 3 min 14 Q min 4.500. Apabila perusahaan memproduksi 15 kuantiti menjadi 25 kuantiti, maka memperoleh laba atau rugi. Yang diketahui adalah P sama dengan 0,5 Q plus 60. TC sama dengan 3 Q kuadrat min 14 Q 500. Lalu di sini menggunakan rumus TR sama dengan P dikali Q. Sama 5 Q kuadrat ditambah 60 Q. Untuk rumus laba rugi yaitu TR min TC sama dengan min 0,5 QR Q kuadrat ditambah 60 Q kurang 3 Q kuadrat 14 Q 4.500. Jadi sama dengan 0,5 Q kuadrat ditambah 60 Q min 3 Q kuadrat ditambah 14 Q ditambah 4.500 memperoleh minus 3,5 Q kuadrat ditambah 74 Q tambah 4.500. Mencari Q sama dengan 15. Nah, rumus yang sama yaitu TR min TC min 3,5 Q kuadrat ditambah 74 Q tambah 4.500. 15,2 ditambah 74 kali 15 tambah 1.500 menghasilkan 4.822,5 jika Q sama dengan 25 sama dengan TR min TC sama dengan min 3,5 Q kuadrat ditambah 74 Q plus 4.500 ini 0,5 kuadrat ditambah 74 kali 25 4.500 menghasilkan 4.162,5. Maka perusahaan memperoleh masing-masing laba yaitu dengan kuantiti 15 itu ada di 4.822,5 dan kuantiti 25 ada di 4.162,5. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pengerjaan soal perkalian matriks yang berbeda ordo. Pengertian matriks. Matriks adalah angka-angka yang disusun sedemikian sehingga menyerupai persegi panjang berdasarkan urutan baris dan kolom. Angka-angka yang menyusun matriks disebut sebagai unsur atau elemen. Jenis-jenis matriks. Ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi panjang, matriks persegi, matriks diagonal, matriks segitiga, matriks identitas, dan matriks nol. Tentunya ada syarat ya. Jadi, matriks itu terdiri dari baris dan kolom. Baris itu dari kiri ke kanan dan kolom itu dari atas ke bawah. Kalau di sini ada dua baris pertama 2, 4, 6, dan baris kedua 8, 10, 12. Dan kolomnya ada 3, 2, 8, 4, 10, dan 6, 12. Berarti ordonya 2 dikali 3. Nah, sama dengan yang sebelahnya, kalau di sini barisnya ada 3, 6, 3, 9, 0, 12, 6, sedangkan kolomnya ada 2, 6, 9, 12, 3, 0, 6. Berarti ordonya 3 dikali 2. Nah, syarat dari perkalian ini, kita lihat ujungnya. Ujung di sini harus sama dengan ujung yang ada di pangkal sini. Yang artinya, baris pada kolom pertama harus sama banyaknya dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Apabila sudah sama, maka bisa dikali. Langsung saja kita kerjakan. Langsung saja kita hitung. 2 dikali 6, 12. 4 dikali 9, 36. 6 dikali 12, 72. 2 dikali 3, 6. 4 dikali 0, 0.
6 dikali 6, 36. Kemudian 8 dikali 6, 48. 10 dikali 9, 90. 12 dikali 12, 144. 8 dikali 3, 24. Ditambah 10 dikali 00. Ditambah 12 dikali 6, 72. Dan ini hasilnya 120, 42, 282, dan 96. Ya, kali ini saya akan membahas tentang determinan matriks. Seperti materi sebelumnya, kita berada dalam lingkup materi matriks. Jadi secara definisi, determinan matriks adalah nilai yang didapat dari metrik bujur sangka. Nah, metrik bujur sangka sendiri artinya adalah matriks yang memiliki baris dan kolom yang sama. Jadi, nilai dari determinan matriks hanya bisa didapat dari matriks berordo 1 kali 1, 2 kali 2, maupun 3 kali 3, dan seterusnya. Nah, determinan bisa ditulis dengan det A atau dengan lambang ini. Jika kalian menemukan lambang ini, maka itu menandakan ini adalah determinan matriks. Nah, untuk menghitungnya, untuk matriks 1 kali 1, kalian hanya perlu untuk menambahkan 15 saja, karena tidak ada elemen lainnya. Nah, untuk matriks 2 kali 2, maka kita perlu lakukan pengalihan secara diagonal. Maka 1 kali 7 dikurangi dengan minus 15. Sehingga hasilnya adalah 22. Nah, ini. Nah, ini adalah matriks 3 kali 3. Nah, cara menghitungnya ada dua metode, yaitu dengan metode Sarus maupun metode Laplace. Nah, untuk metode Sarus sendiri, kita perlu untuk menambahkan dua kolom pertama, sisi samping. Caranya masih sama, yaitu dengan melakukan pengalihan secara diagonal. Hingga 5 kali 2. Oh. Nah, untuk yang sisi bawah, kita perlu mengalihkan 7, 2, dan minus 1. Hasil dari penjumlahan ini dikurangi dengan hasil penjumlahan ini, hasilnya adalah min 32 dikurang dengan minus 44, sehingga hasilnya determinannya adalah 12. Nah, sekarang kita lakukan pengalihan matriks determinan dengan metode Laplace. Nah, untuk metode Laplace sendiri bisa disebut juga dengan metode konfaktor, karena menggunakan konfaktor. Nah, pertama kita bebas untuk memilih baris mana atau kolom mana, tapi untuk mempercepat pengerjaan kita bisa memilih kolom atau baris yang ada nolnya. Nah, sekarang kita tambahin min 1, 2, 0. Nah, untuk mengisi kotak-kotak kosong ini, kita perlu melihat min 1 berada di baris ketiga kolom ketiga, maka kita perlu untuk menjalankan hingga diperoleh 6273. Untuk yang 2 berada di baris kedua kolom ketiga, sehingga adalah 5173. Untuk yang 0 berada di baris ketiga kolom ketiga, sehingga hasilnya 5162. Nah, sekarang kita perlu untuk mengalihkannya seperti dengan matriks 2 kali 2 tadi. 6 kali 2. Setelah mengalihkannya, kita perlu mengalihkannya dengan konstantanya. Jadi 1 dikali 4, ini 1 kali 4, dan 2 dikali dengan 8. Sehingga hasilnya adalah min 4 sama dengan 16. Dan hasilnya adalah 12. Jadi baik metode Laplace maupun metode Saurus, keduanya akan menghasilkan determinan yang sama. Sehingga kita boleh menggunakan keduanya. Sekarang kita cara untuk mencari minor. Nah, sama tadi sudah disinggung di Laplace, cara untuk menemukan minor sama, yaitu dengan misalnya untuk mencari minor dari 5, maka kita perlu untuk menggarisnya 5 berada di baris ke-1, kolom ke-1. Sehingga kita perlu untuk menambahkan ini dalam kotak. Sama seperti tadi, matriks 2 kali 2. Nah, cara ini diteruskan sampai dengan kotak terakhir, sehingga nanti hasilnya
nantinya akan menjadi minor seperti ini. Ya, selanjutnya ada konfaktor. Caranya adalah dengan mengalihkan minor dengan ini. Jadi 6 dikali dengan plus 96, 6. 14 kali dengan minus, dia minus 14. Min 4 kali plus, min 4. 3 kali minus, min 3. Juga plus. 8 minus. 0 positif. 4 positif. 4. Nah, hasil dari konfaktor bisa langsung ditranspos sehingga menghasilkan adjoint. Sehingga kita harus mengubah kolom menjadi baris. Nah, ini adalah adjoint. Ya, terakhir ada inverse, ini tandanya A-1. Nah, inverse itu rumusnya adalah 1 per determinan A dikali dengan adjoint A. Determinannya tadi kita udah tahu, hasilnya ada 12. Nah, adjointnya tadi juga kita sudah tahu ya. Ini. Nah, terakhir adalah dengan mengkalinya ke masing-masing. Hasilnya adalah 16 per 12, 14 per 12, 4 per 12, ya kira-kira. Sehingga hasil dari soal kita tadi adalah ini, inverse darinya.